Pandeglang, kita akan menyusuri dan juga mengeksplor wilayah Mandalawangi. Selain menawarkan landscape yang cantik sekali, Pantai Cihara ini juga memiliki kekayaan alam yang bisa dieksplor. Salah satunya adalah Karang Mata 7. Kambing merino ini memang butuh perawatan khusus supaya nanti ketika dijual dia itu sudah dalam keadaan yang baik dan bersih, terus juga terhindar dari penyakit. Kini saatnya saya menyusuri alam Tanah Jawara dengan cara yang berbeda. Memacu kuda besi, menerabas perkebunan menuju ke ketinggian. Aman-aman ke bawah. Jalanannya licin sekali, saya hampir sampai terjatuh. Tapi nggak apa-apa, untungnya ada helm jadi saya aman. Tidak menyerah, saya mencobanya lagi. Namun lagi-lagi saya belum berhasil. Mesin motor kembali mati setelah kehilangan tenaga. Beruntung teman-teman rescue sigap menahan motor sehingga saya tidak jatuh untuk kedua kalinya. Percobaan kedua, hampir naik tapi jatuhnya nggak separah yang tadi. Cukup sampai di sini. Beberapa teman juga mengalami hal yang sama seperti saya. Motornya berhenti di tengah jalan. Part tersusah, hampir semuanya jatuh di sini. Lagi dan lagi, ini kita tiba pada jatuh semuanya nih. Tapi untung semuanya aman. Melibas tanjakan licin membutuhkan kelihayan mengendalikan motor serta memilih jalur. Saja berhasil. Percobaan yang kesekian kalian. Lagi dan lagi di titik yang sama di jatuhnya. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami beristirahat sembari mengisi perut yang kosong. Babacakan menjadi pilihan makan siang kami, yaitu makan bersama dengan nasi dan lauk yang disajikan di atas daun pisang. Perjalanan kita sangat menguras tenaga, jadi kita mau istirahat dulu sambil makan siang. Selamat makan semuanya. Dengan lauk urap dan ikan bakar, makan siang kali ini terasa sangat nikmat. Landscape persawahan dan perkebunan menemani perjalanan kami. Bersama dengan Trail Adventure Pandeglang, kita akan menyusuri dan juga mengeksplor wilayah Mandalawangi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Trek lain yang kami lalui adalah persawahan milik salah satu anggota tim. Saya terjebak di tengah lumpur.
sementara teman-teman lain terus melaju yang diikuti dengan hempasan lumpur ke badan saya. Semakin kencang putaran roda, ban semakin dalam tenggelam dalam lumpur. Dengan sekuat tenaga, saya berusaha keluar dari jebakan lumpur. Namun roda motor semakin terbenam sehingga susah untuk bergerak. Wah, saya sudah di lumpur. Motor saya nggak maju-maju, ini saya udah harus gas lagi. Aduh. Walaupun berat, menaklukkan medan berlumpur seperti ini menjadi keasyikan tersendiri. Sulit sekali. Coba gigi dua, Pak. Gigi dua, Pak. Pemilihan gigi yang tepat juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Karena perbedaan rasio tiap gigi akan menghasilkan tenaga yang berbeda pula. Menaklukkan medan berlumpur memang cukup melelahkan. Kalau kamu kotor, jangan ngetrail pokoknya. Gimana, Pak? Jangan ngetrail kalau kamu kotor. Kebersamaan dalam bermain motor trail menjadi salah satu prinsip yang dipegang oleh semua anggota. Tidak ada yang melaju lebih dahulu, sementara meninggalkan teman di belakang. Aliran sungai yang jernih menjadi tempat kami membersihkan diri. Kita sudah sampai di Curug Citaman. Waktunya untuk membersihkan diri karena kita sudah kotor sekali. Membersihkan diri dari lumpur yang menempel membuat badan terasa lebih segar. Petualangan saya kali ini seru sekali, membuat saya semakin semangat untuk mengeksplor yang lainnya. Ikuti jejak saya, jejak Penjelajahan saya di daerah Mandalawangi bersama Trail Adventure Pandeglang ditutup dengan saling bertukar cerita tentang trek yang sudah kami lalui. Pantai berkarang dengan deburan ombak yang kencang bukan saja menakjubkan. Di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, justru menjadi rumah berbagai biota laut. Selain menawarkan landscape yang cantik sekali, Pantai Cihara ini juga memiliki kekayaan alam yang bisa dieksplor. Salah satunya adalah kerang mata tujuh. Bersama para nelayan di sini, kita akan mencoba peruntungan mencari kerang mata tujuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pencarian kerang mata tujuh menjadi salah satu tumpuan ekonomi sebagian warga di sini. Ada beberapa perlengkapan yang harus dibawa untuk mencari kerang mata tujuh ini, seperti sarung tangan, terus juga ada kacamata Google dan cecokel di sini nyebutnya. Jadi kayak obeng untuk mencongkel kerangnya nanti. Setelah memakai perlengkapan, kami mulai berjalan memasuki perairan dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Satu persatu, mereka mulai mengambil kerang dari dasar batu karang. Pak, ini udah dapat, Pak. Oh, udah dapat, Pak? Ya, 3. Banyak banget, ada 3. Ya. Nah, kita simpen dulu, Pak. Ini dia tangkapan pertama kita, ada 3 kerang mata tujuh. Oke, kita amankan dulu, Pak. Ini, Ya. Pak. Siang hari, hewan invertebrata yang aktif di malam hari ini biasanya hidup berkoloni bersembunyi di bawah karang. Sehingga kami harus membalik batuan untuk mendapatkannya. Wah, keren, dapat lagi. Nyempil di ini ya? Di batu ya? Iya. Kerang mata tujuh hidup di kedalaman yang bervariasi, mulai dari 1 hingga 6 meter. Dinamakan kerang mata tujuh karena mempunyai 7 lubang di bagian tepi cangkangnya yang berfungsi sebagai lubang pernafasan.
Mencari kerang mata tujuh, kita dituntut teliti untuk melihat dan membalik batuan karang. Karena biasa bersembunyi, kerang mata tujuh mendapat julukan sebagai siput balik batu. Dapat Kak. Susah banget nyari kerang mata tujuh, ini perjuangan, saya harus bertarung melawan ombak di sini. Dapat satu. Alat untuk membalik batu karang sangat diperlukan. Saya dapat dua langsung sekaligus. Jadi karena memang untuk mencongkelnya itu susah, makanya diperlukan alat si cecokil ini. Arus yang menghantam membuat saya tidak bisa menyelam dengan stabil. Terkadang harus mencengkeram batu karang agar tidak terbawa arus. Saya dapat lagi satu. Jadi untuk mencari kerang mata tujuh ini harus dalam keadaan surut, karena kalau dalam keadaan pasang itu susah sekali melawan ombaknya. Ini surut aja sudah seperti ini. Beruntung saya dapat satu lagi. Saya harus lebih berhati-hati lagi karena tempat ini menjadi habitat bulu babi yang beracun. Airnya sudah mulai pasang dan hasil tangkapan kita juga sudah cukup. Memang untuk mencari kerang mata tujuh ini tidak sembarangan nelayan karena harus profesional dan juga butuh keahlian khusus. Makanya harganya di pasaran itu lumayan tinggi. Pantai Cihara dengan pemandangan sore yang menakjubkan merupakan tempat yang paling pas untuk mengolah kerang mata tujuh ini. Memasak kerang mata tujuh, kita harus mengeluarkan daging dari cangkang terlebih dahulu. Ngeluarinnya itu cukup pakai cangkang kerang yang lain. Sebelum dipanggang di atas perapian, kerang kami tusuk dengan ranting pohon. Dan menu yang akan kita buat kali ini adalah sate kerang mata tujuh. Ini agak keras ya Pak? Keras. Memanggang kerang tidak boleh terlalu lama, agar hasilnya tidak keras dan susah dimakan. Wanginya smoky banget. Sekarang tinggal dicocol aja nih, pasti enak nih. Ayo makan Pak. Ayo, makan. Sebagai salah satu kerang yang banyak dicari, rasa daging kerang ini memang sangat lezat. Setelah lelah bertarung melawan arus, usaha kita tidak sia-sia. Tenaga sudah kembali terisi, sekarang waktunya untuk melanjutkan petualangan. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Taman Hutan Raya atau disingkat Tahura Banten memiliki luas lebih dari 1.500 hektar. Sebuah kawasan pelestarian alam dengan beragam keanekaragaman hayati. Pemandangan kiri kanan batuan besar sekali, cantik banget. Dijuluki The Little Green Canyon, Curug Putri dianggap sebagai versi kecil Green Canyon Pangandaran. Akhirnya kita sampai di sini setelah perjalanan kurang lebih 45 menit. Pemandangannya bagus banget dan saya akan menikmati suasana di sini. Memasuki kawasan Curug Putri, seperti berjalan di lorong beralas hamparan air. Sayang sekali saya datang di waktu yang kurang pas. Walaupun debit airnya kelihatan agak tinggi, tapi sebenarnya ini bisa lebih deras lagi debit airnya. Dan juga arusnya bisa lebih kencang lagi. Ditambah dengan bebatuan besar ini yang berbentuk nyarai, wah bagus sekali. Kemarau yang panjang mempengaruhi debit air Curug Putri. Meski begitu, saya masih tetap bisa menikmati kesegarannya. Bermain air, berenang, menyusuri kolam di bawah air terjun, sambil menyegarkan diri setelah lelah berjalan.
kedinginan karena air di sini dingin sekali. Jadi kami mau mencari tempat untuk beristirahat dan bersantai dulu. Ayo Bud, ayo. Setelahnya, kami menghangatkan diri sambil membuat perapian dan secangkir teh hangat. Ini pas banget nih menghangatkan badan setelah kedinginan main air, ditambah dengan suasananya yang tenang dan suara airnya menenangkan banget ya. Landscape Banten yang beragam merupakan anugerah alam yang dimiliki negeri ini. Mensyukuri dan menjaganya adalah tanggung jawab kita semua. Petualangan saya kali ini melelahkan, tapi tenaga sudah kembali terisi. Waktunya untuk melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Roda Overland berputar menyusuri jalanan Bumi Sukowati, tepatnya di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Saya sedang melintasi Jalan Kaliyoso, mau menuju ke salah satu peternakan domba yang katanya butuh perawatan khusus. Saya penasaran kira-kira sespesial apa sih perawatannya. Jadi langsung aja saya mau menuju ke lokasinya. Masuk ke dalam kandang domba jingkrak Kaliwoni Farm, saya disambut ratusan ekor penghuninya. Seketika, mata saya tertuju pada jenis domba berukuran besar dan lucu. Namanya domba merino. Gotong satu kambing aja harus 3 orang karena ini lumayan berat banget dan memang pemalas kambingnya karena badannya besar. Jadi susah kalau ditarik, harus langsung belakang. Di mana nih Pak turuninnya? Mana sih? Di sini aja. Domba ras ini adalah hasil persilangan dari jenis domba Maroko, Spanyol, dan Australia. Selama berabad-abad, proses persilangan dilakukan hingga dihasilkan domba dengan karakter tubuh pendek dan gempal. Selain itu, pertumbuhannya yang cepat dan ukurannya yang besar menjadikan keunggulan ras domba yang satu ini. Kambing merino ini memang butuh perawatan khusus. Jadi kukunya harus digunting dan harus dimandiin setiap sebulan 2 kali. Supaya nanti ketika dijual dia itu sudah dalam keadaan yang baik dan bersih. Terus juga terhindar dari penyakit. Domba merino mempunyai ketahanan fisik yang baik. Meskipun berasal dari wilayah dengan iklim sedang, domba berbulu tebal ini mampu beradaptasi dengan iklim tanah Jawa. Lihat nih perbedaan yang sudah mandi dan yang belum. Tuh kelihatan banget bedanya, yang ini udah putih, bersih, wangi. Yang belum mandi warnanya masih coklat banget. Dan sekarang kambing-kambingnya harus dijemur supaya bulunya cepat kering langsung di bawah sinar matahari. Dengan pertumbuhannya yang cepat, merino mempunyai bobot yang berat, sehingga mampu menghasilkan daging yang lebih banyak dibanding domba dan kambing jenis lain. Namun siapa sangka, awal budidaya domba merino justru diperuntukkan sebagai penghasil wool atau bulu. Ini kambingnya lumayan berontak kalau lagi dicukur dan saya penasaran setebal apa bulunya. Coba ya. Oh, segini ternyata, lumayan tebal ini. Mencukur bulu domba menjadi perawatan rutin yang harus dilakukan. Selain untuk menjaga kesehatan kulit, bulu yang terlalu tebal justru menghambat aktivitasnya. Saya mencoba membuatnya tenang, supaya alat cukur tidak melukai kulitnya. Ternyata mencukurnya tidak terlalu susah. Ini harus langsung dimepetin ke bagian kulitnya dan dicukur perlahan. Wool merino menjadi salah satu jenis wool terbaik. Bulu yang dihasilkan memiliki serat yang lembut, halus, dan kuat. Bulu kambingnya ini harus rutin dicukur setiap sebulan sekali. Jadi makanan yang masuk itu nutrisinya tidak diserap oleh bulunya tapi diserap sama badannya. Dan juga bisa menghindari dan mengecek apakah kambing ini terkena penyakit atau tidak nih.
Sama seperti induk hewan lain, naluri domba merino selalu akan menjaga anaknya. Anak domba ini baru akan dipisah dari induknya setelah berumur 2,5 sampai 3 bulan. Ternyata ada kambing yang lagi sakit, jadi di sini sudah dipanggil petugas kesehatan khusus hewan untuk ngecek kira-kira ini kambingnya sakitnya apa dan langsung diobati. Meskipun sudah memberikan perawatan yang maksimal, tak jarang kambing dan domba yang ada di sini terserang penyakit. Ini ternyata masih ada satu lagi yang sakit, jadi harus disuntik lagi ya ini. Kambing-kambing di sini tuh ternyata nggak cukup susu dari induknya saja, tapi harus dibantu dengan susu tambahan seperti ini. Setelah disapih, nutrisi tambahan dibutuhkan oleh anak kambing untuk pertumbuhannya. Selain itu, nutrisi tambahan ini juga dapat menjaga kesehatan dan kemampuan pertahanan diri dari udara dingin setelah penyapihan. Ini biasa ngasih susunya sehari berapa kali, Mas? 3 kali. 3 kali sehari? Satu botol kayak gini ya? Ini saya sudah mencari induk kambing betina untuk dicek apakah hamil atau tidak. Nanti akan dicek pakai USG. Setelah berhasil menangkap salah satu induk betina, Mas Soleh kemudian memeriksa perut domba menggunakan alat USG. Bunyi yang beruntun menandakan bahwa indukan ini sedang hamil. Yang ini hamil nih kambingnya, bunyinya tuh berbeda, dia lebih cepat gitu ya bunyinya, Mas? Iya, lebih cepat, berarti dia hamil. Lagi hamil, dan ini tuh memang alat khusus USG untuk kambing saja, berbeda seperti manusia, dia nggak ada visualnya, jadi cuma benar-benar mendeteksi apakah kambingnya hamil atau tidak dari bunyinya seperti ini. Domba merino mempunyai peminat yang cukup banyak. Kualitasnya yang baik berbanding lurus dengan harganya yang mencapai puluhan juta rupiah. 1, 2, 3. Aduh, saya sampai terpelanting saking beratnya domba ini. Aduh, ini capek beneran saya. Jadi kambing-kambing di sini itu tidak hanya dijual dagingnya saja. Biasanya peternak lain juga mengambil kambing dari sini untuk diternak lagi atau untuk dikawin silang. Petualangan saya berlanjut ke Yogyakarta. Perjalanan kali ini saya manfaatkan untuk berjumpa dengan teman-teman lama. Masuk sungai kita, jauh banget. Sekarang saya dan Dennis mau masuk ke spot sungai, namanya adalah Sungai Sepuri. Kita bakal seru-seruan di sana karena ini medannya lebih menantang lagi nih. Oke, ini dia, siap-siap. Sini aman. Meskipun menggunakan setir kiri, kemampuan Dennis mengendarai jeep ini terlihat sangat mumpuni. Ternyata ada beberapa bagian sungai yang lumayan dalam, jadi jalanannya itu memang harus dipilih-pilih dan sudah ada trek khususnya supaya kita nggak tenggelam. Bakalan basah gitu. Nggak apa-apa, saya udah siap basah. Saat melewati medan terjal, pengemudi harus pandai memanfaatkan momentum gas untuk melewati rintangan.
kita lewati itu ternyata beragam. Kadang lewat perkampungan, melewati sungai, terus tadi juga sempat melewati hutan. Dan sekarang kita mau masuk lagi ke jalan, di pinggirnya itu ada sawah semua pemandangannya. Memasuki Kali Progo, kemampuan kami mengendarai jeep diuji. Main air! Main air! Bagian kedung Kali Progo ini mempunyai hamparan batu kerikil yang luas. Cukup bagi kami untuk memacu jeep mengelilingi tepian sungai ini. Aksi Denis di Kali Progo membuat adrenalin saya memuncak. Siraman air yang terlindas roda mobil membuat badan saya basah kuyup.